Tapi apa pentingnya personal branding? Kalau zaman dulu kan mungkin orang tidak terlalu melihat siapa yang di belakangnya. Sepanjang produknya bagus, rekomendasinya bagus, orang akan beli terus. Tapi kalau sekarang orang akan ngelihat, oh siapa sih yang di belakang usaha ini? Bisa dipercaya nggak, layak nggak dia bikin usaha ini. Jadi background dan kompetensi itu penting. Ya? Kalau nggak ada background atau kompetensi, orang akan menindaklanjuti dari komunitas atau minat. Dia ikut komunitas apa misalnya, atau kamu minatnya di mana, Mas Putut misalnya, oh Roma banget nih, wah cocok nih ngomongin Roma. Aku sah sebetulnya, sah disebut brand ambassador Roma Indonesia itu ya saya. Orang lebih dari 25 tahun bro. Ini disebutnya Bapak Magic Indonesia. Espresso kan makin banyak cairannya makin cuer toh Mas. Betul. Dia lebih pekat sehingga tidak tenggelam sama susu. Jadi ketika minum Magic, susunya masih ada, tapi kopinya masih kerasa. Skena di Jogja itu akan dress up kalau special occasion misalnya, mau ke kedai kopi, mau nongkrong, atau mau nonton konser misalnya. Oh beda. Jakarta, keluar rumah udah skena ya Mas. Masuk KRL, masuk Transjakarta, berangkat kerja, pulang kerja. Halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Hari ini kita ngomong santai-santai saja. Ketemu dengan teman lama saya yang makin moncer. Alah. Ya, wah usahanya menanjak. Plus nanti kita akan coba satu varian minuman yang lagi mulai ngetren di Indonesia. Dan saya baru tahu ketika di kedai kopi beliau namanya Magic. Ternyata ini disebutnya Bapak Magic Indonesia. Jadi kalau disebut Bapak Magic Indonesia itu jangan ngomong sulap ya. Ternyata itu jenis minuman. Enak minumannya, nanti kita akan eksplorasi soal itu. Tapi saya mau awali perkenalan kita dengan Mas Farhan Nur Rahman. Siap Mas Putut. Itu panggilannya Farhan atau Evener? Evener kan singkatan ya, Farhan Nur Rahman, FNR. Oh gitu? R-nya double loh? Biar genap. Nek satu ini ketok aneh loh. Maksud golek ganjil. Oh, tapi dikasih E gitu ya, Evener. Ya, dulu tuh kan suka aneh-aneh ya, orang bikin akun Twitter kan. Itu kan pertama akun Twitter tuh. Mas Pepeng itu es coret ya. Tapi itu zamannya ngeblok juga ya Mas Pepeng itu. Zaman multiply itu, Mas. Zaman dia di multiply itu, dari multiply kan. Terus baru blok. Nah, saya dulu tuh awal Twitter kan Indonesia nggak anonim ya. Dulu masih pakai nama kan. Terus nggak kayak sekarang banyak anonim. Kalau zaman dulu kan orang masih pakai nama tapi namanya di tweets. Jadi ya itu namanya. Oh, oke. Oh, Evener itu Farhan Nur Rahman. Yes, ya. FNR. Dari Magelang. Dari Magelang. Lahirnya Klaten, gedenya Magelang. Orang tua Klaten? Orang tua Magelang, tapi bapak dulu dinas di Klaten. Dulu SMA di Klaten juga? Magelang. Sampai SMA Magelang. Terus sempat kuliah di UGM 1 semester, terus pindah ke STAN. Sebentar, Magelang SMA mana? 1. Oh, salah satu Magelang. Cah pinter. Nek cah kabupaten kan ngono. SMA di keberuntungan, SMA siji. Oh, berarti cah pinter. Aku ya SMA siji Rembang loh. Mlebune pinter, metune sing bodoh. Iya. Sempat UGM. 1 UGM dulu namanya masih ilmu pemerintahan. Oh, wah, 2005. Keren. Lewat jalur UM UGM. Terus ibu waktu itu, kamu tuh nggak punya bapak, adikmu masih kecil. Gimana kalau ke STAN? Oh ya siap. Lolos di STAN. Lolos. Masih beasiswa ya waktu itu. Masih. Saiki saya beasiswa atau? Masih. Ikatan dinas toh? Masih gratis. Masih ya. Kalau sekarang malah ada asrama. Kalau dulu zaman 2005 nggak ada. Asrama tuh kayaknya buat yang mau keluar negeri aja atau ya udah nggak ada pokoknya. Aku ngekos kok. Berarti pinter hitung-hitungan nih sampean. Aku malah IPS Mas. Aku jelek banget matematika. Lah kok bisa masuk STAN? Nggak tahu ya. Ini agak unik ceritanya. Gimana? Waktu itu kan
wis keterima UGM kayak ngapain ya ning stan ya, enak banget di UGM kan kulturnya teman-teman SMA aku juga banyak yang di Jogja. Betul. Terus kayak ngapain aku harus ke stan lagi? Terus motivasinya oh ya udahlah. Memang kondisi ekonomi agak sulit jadi aku harus kayak ya udahlah anak baru biasa tau Mas, wong Jawa kan pasti begitu. Aku ingat kok ini hari Sabtu. Aku lupa harinya tapi pokoknya hari Sabtu kalau nggak salah itu ujian. Ujiannya itu di Jalan Parangtritis. Malamnya itu final Putri Indonesia. Aku nonton sampai selesai itu. Final Putri Indonesia. Tontonannya aneh, Pak. Final Putri Indonesia. Kayaknya nonton bal-balan. Ya. Oh, nonton. Lah, tapi sorry, itu tahun-tahun berapa ya? 2005. Oh, ya masih Putri Indonesia iya, masih dulu masih oke-okenya. Iya, oke-okenya. Itu sampai jadi tontonan lah. Jam 2 pagi terus bangun-bangun, "Le, kamu tuh ujian stan kamu nggak niat berangkat apa piye?" Ujian stan ya? Itu lulus. Setengah 6 dari rumah, setengah mau wis nggak mikir setengah 7 sampai ngerjain terus ya udah lulus. Ketika kuliah menghadapi masalah nggak? Enggak. Berarti pinter, Bro. Alhamdulillah. Pinter. Tapi salah jurusan, Mas. Harusnya apa? Aku tuh masuk jurusan yang ada. Jadi aku kan IPS SMA-nya karena aku menghindari matematika. Tuh, Aku malah jelek banget. stan aneh toh. Nah, dalam pikiranku stan itu kan akuntansi bla 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 bla. Ternyata aku masuk jurusan namanya penilai atau appraisal. Appraisal, oke. Itu isinya kos tangen, terus sudut-sudut. Karena ngitung ini kan, ngitung bangunan. Sudut, gaya gitu-gitu kayaknya aku salah jurusan. Loh, nek mlebu akuntansi lebih bisa. Iya bisa karena basicku IPS, nilai-nilai akuntansiku lebih bagus. Oh iya, deng IPS akuntansi. Iya. Iya. Oh itu harusnya IPA ya. Itu harusnya IPA gitu, kan maksudnya ada planologi apa-apa, teknik bangunan, ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah tuh yang pakai teodolit, kan ngitung sudut-sudut itu Mas. Ngitung batasnya kayak, wah aku salah jurusan nih kayaknya. Jadi waktu itu ya udah hanya untuk survive aja, yang penting lulus. Oke. Nah, kamu kan kemudian banyak dikenal sebagai orang yang sangat menguasai ilmu komunikasi publik. Ya. Bahasa anak sekarang itu bisa PR ya, tapi makin ke sini itu istilahnya makin ada yang mengerucut menjadi personal branding gitu ya. Nggak, karena ini beda zaman ya. Kalau kayak zamanku ya, itu istilah personal branding itu belakangan. Jadi kita beda 10 tahun, Farhan. Kayaknya. 10 tahun Karena aku cuma ingat kamu pokoknya temennya Nuran gitu. Iya, Kira-kira betul, Nuran, satu Dani. angkatan lah gitu. Iya. Nuran kan 10 tahun di bawahku. Karena kalau zaman aku itu personal branding itu nggak ada. Kalaupun ada itu ilmu yang mungkin nggak kami ketahui ya. Yang kami pelajari itu kalau misalnya bisnis ya tentu marketing. Marketing itu udah ilmu yang paling penting lah waktu itu. Marketing ya marketing untuk produk, bukan diri sendiri gitu. Baru kemudian masuk era media sosial dan lain sebagainya, lalu ya makin ke sini ada ilmu namanya personal branding. Walaupun ternyata banyak pakar personal branding itu yang dari bahkan bukan hanya generasiku, generasi sebelumku itu juga banyak yang menekuni personal branding. Sekarang ya? Iya. Yang menurutku agak aneh ya, misalnya usia 60 tahun tahu personal branding itu pasti effortnya luar biasa. Iya. Aku saja jujur aja nggak ngerti. Ya makanya aku mau nanya, kenapa nggak tahu? Karena iklimku itu bukan itu. Jadi misalnya aku jadi penulis. Jadi penulis tuh pembuktiannya satu aja waktu itu. Tulisanmu diterima Kompas nggak? Kalau diterima Kompas berapa kali? Kalau misalnya udah lebih dari 2 kali, udah merem. Pasti semua redaktur pasti akan menghubungi kita. Oh iya. Gitu loh. Jadi simple waktu itu. Pertarungannya keras ya. Tapi keras supaya bisa masuk Kompas. Tapi begitu masuk Kompas lebih dari 2 kali, kan para pemret di banyak sekali media kan memperhatikan Kompas. Begitu ada nama-nama baru pasti mereka kontak kita. Jadi
Nggak ada personal brandingan itu nggak ada. Yang dibutuhkan adalah karya. Terus ketika aku menjadi peneliti juga begitu. Peneliti ya udah hanya bisa dibuktikan di laporan penelitiannya seperti apa, ketertibannya seperti apa, administratifnya beres enggak, tenggatnya bagus enggak gitu. Begitu kita 3-4 kali penelitian direkomendasikan orang ya udah jalan tuh kebuka sendiri gitu. Nah, Betul. tapi sekarang eranya beda. Eranya sudah era yang kita mesti bisa mempermak dan memasarkan diri kita. Gimana menurutmu, Farhan? Gap generasinya kelihatan dalam bisnis kok, Mas. Oke. Generasi Mas Putut tuh pasti bisnisnya moncar, orangnya nggak kelihatan. Bener sih. Kalau generasiku biasanya orangnya naik dulu, baru dia creating bisnis, terus dia ikut tap in di bisnisnya. Betul. Karena kalau zaman dulu kan mungkin orang tidak terlalu melihat siapa yang di belakangnya. Sepanjang produknya bagus, rekomendasinya bagus, orang akan beli terus. Tapi kalau sekarang orang akan ngelihat, oh siapa sih yang di belakang usaha ini, bisa dipercaya nggak, layak nggak dia bikin usaha ini. Makanya banyak juga Mas, konten kreator atau katakanlah influencer, dia bikin usaha tapi nggak sukses. Karena kadang dia nggak menguasai dia tuh usaha apa sebenarnya, jadi nggak inline. Itu Dan banyak Farhan kasus. kebetulan dua-duanya berhasil ya. Alhamdulillah karena memang lama di kopi sih, jadi Ya. minum kopi lah Mas. Makasih loh. Tapi bener yang Anda bilang ya, karena gini misalnya di era kita Jogja itu ada brand bagus banget namanya Dagadu. Kan orang nggak ngerti. Pak Arif ya? Siapa yang, iya maksudnya dulu Iya. orang nggak ngerti siapa yang punya kan Iya. gitu. Kok ini dijual di mana-mana, harganya ada yang murah, tapi murah itu kan agak bajakan ya. Agak bajakan. Ada yang mahal gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Betul. Salah satunya. Sama kayak owner-owner bakpia yang gede-gede itu kan pada di belakang. Atau bisnis-bisnis di Jogja yang lama itu kan pasti orangnya juga nggak terlalu, katakanlah Mirota lah. Orang tahu Mirota siapa, tapi kan dia tidak terlalu disorot kan. Bahkan orang banyak yang nggak tahu Mirota. Betul. Juga. Kemarin maksudnya nggak tahu orangnya ya. Ya, kemarin ada di, aku lupa di thread atau Twitter ya, patungnya almarhum Pak Hamzah itu. Iya. Ini siapa sih patungnya banyak banget di Jogja. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak gitu Mas perbedaannya. Karena memang media sosial menuntut seseorang mencari spotlight sih. Aku bilang begitu. Nah, itu yang membuat personal branding jadi harus menonjol bahwa orang tuh butuh validasi, oh aku ini siapa, sebenarnya kayak gitu. Oke, pertanyaan paling fundamental dulu nih. Kenapa, apa itu ilmu personal branding? Sebenarnya ya kalau sederhananya personal branding itu kan ya sama kayak kita nge-brand merek, tapi itu ke diri kita sendiri. Masalahnya itu banyak yang kemudian yang aku amati secara personal Mas ya sebagai praktisi, itu banyak yang personal branding itu malah terjerumus tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi kadang dia impersonate atau dia sebenarnya membangun persona di media sosial yang sangat berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Nah itu yang nanti pada akhirnya dia tidak akan long lasting Mas, karena sebenarnya dia tidak mengerti apa itu. Oke. Kayak gitu, kayak misalnya di era ChatGPT, misalnya dia nge-branding bahwa oh aku ahli ini, lalu dia jual kelas gini, tapi sebenarnya dia hanya bicara di permukaan. Padahal kalau yang aku pahami Mas, mungkin personal branding itu kan banyak alirannya ya. Oke. Kalau aku pahami, personal branding itu ya menyajikan apa yang bisa kamu sajikan, yang kamu tekuni, yang kamu lakukan, sehingga bisa diterima oleh audiens. Kayak gitu. Dan sebenarnya untuk, ini lagi-lagi ini eksperimen personal. Kalau Mas Putut mau eksperimen, lakukan sesuatu hal dan tunjukkan di media sosial secara konsisten dalam waktu 3 bulan. Nanti bulan kedua atau ketiga itu sudah ada orang yang nanya, ini gimana ya? Ini gimana ya? Itu artinya sudah mulai terbentuk tuh ininya. Personal brandingnya. Kayak misalnya, dulu aku case-nya di sepatu. Oke. Di 3 bulan. Oh iya, sepatu, benar. Kalau Mas sering Putut pamer ingat, sepatu. ya, itu aku 3 ya. bulan sepatu. Outfit of the day ya istilahnya ya. waktu Unggah itu ya. sepatumu. Unggah sepatumu. Unggah sepatumu. Jadi ya. aku ini sepatu sampai akhirnya ada brand yang masuk. Atau nanya sepatu ini bagus nggak. Itu di bulan kedua, masuk ketiga itu udah mulai. Nah, kita ambil contoh itu deh ya.
misalnya kenapa pilihan Anda itu sepatu dan konteksnya apa gitu? Sebenarnya Ini supaya karena semua belajar ya teman-teman. sebenarnya itu karena hal yang memang saya kuasai. Jadi kalau mau personal branding itu paling mudah adalah apa yang kamu kuasai. Karena itu akan lotok. Kayak sepatu misalnya. Saya punya beberapa koleksi sepatu. Karena di Jakarta atau Mas naik turun KRL. Naik turun KRL. Stasiun kan butuh yang mobile, yang agility-nya bagus. Sepatu itu paling awet ya 2-3 tahun buat tempur. Berarti kan recycle sepatunya tuh harus cepet. Kalau itu yang membedakan ya. Jadi aku tahu nih sepatu ini enak buat jalan, ini buat ini. Dan akan jadi wajar kalau tinggal di Jakarta, sepatu itu punya beberapa untuk beberapa occasion. Kayak misalnya seperti itu, dan merek-merek tertentu itu seperti itu. Nah itu yang membedakan dengan Jogja misalnya kayak, ini yang aku amati Mas ya, bukan untuk membedakan, tapi ini fenomena sosial. Iya. Skena di Jogja misalnya sama skena di Jakarta. Skena di Jogja itu akan dress up kalau special occasion misalnya, mau ke kedai kopi, mau nongkrong, atau mau nonton konser misalnya, atau katakanlah mau main ke sini lah, main ke sini sama teman-teman atau mau sama pacar, itu dress up skena. Oh beda. Jakarta keluar rumah udah skena ya Mas, masuk KRL, masuk Transjakarta, berangkat kerja, pulang kerja, sudah skena. Jadi itu kayak, yang satu memang di Jogja itu memang occasional atau untuk nongkrong, kalau di Jakarta ya memang hidupnya sudah skena, dress dandanannya memang seperti itu. Jadi kalau kita lihat bedanya itu dari sepatunya. Oh sepatu di Jogja ini ya mulus-mulus gitu. Misalnya New Balance itu mulus-mulus. Di Jakarta New Balance itu tempur semua. Dipakai hari-hari. Sasai soalnya langsung duwe sepatu gitu. Mungkin yang kantor sandalan. Iya lah. Rata-rata udah sandalan tuh ning kantor. Iya. Emang bener berarti. Bener. Iya, nek ning Jakarta tak tonton, jarang aku nonton orang sandalan. Panas soalnya Mas, nggak kuat ke Jakarta pakai sepatu. Pakai sandal. Pakai sandal, sorry. Panas banget. Naik KRL, keinjek-injek. Jalan kena debu, naik ojek kena debu, panas nanti belang. Belum lagi kena nganggrok aspal ya. Betul. Iya. Mas Putut amati kalau di Jakarta, orang yang pakai sandal itu pasti pakai mobil pribadi. Dia masuk mall. Ning Jakarta sepatunan, Bro. Iya. Ngawur. Iya pasti sepatunan. Kalau naik angkutan umum sana sini pasti sepatunan. Panas soalnya. Walaupun aku numpak taksi. Iya. Kalau pakai sendal atau pakai sepatu sendal pasti pakai kaos kaki. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat orang harus hati-hati di dalam melakukan personal branding? Aku pernah melihat kasus Mas ya, Yeah. di beberapa circle tertentu. Jadi ada orang yang membranding dirinya A misalnya, ternyata background-nya jauh banget. Oh, background penting. Iya, jadi kayak misalnya di TikTok dulu kan personal branding itu kan mulai ramai di TikTok sekitar 2021, 2022 saat ada konten explanatory ngeliatin muka atau dia ngejelasin sesuatu. Jadi pakar gitu, baru dia menyebar ke IG. Alirannya tuh kayak gitu Mas. Nah, gitu. di Maksudnya IG Reels ya? Ya dari TikTok kan Reels dulu kalah banget tau sama TikTok. Ya. Jadi TikTok naik, orang-orang gede di TikTok, lalu mereka switch ke IG. Karena spektrum TikTok dan IG itu beda banget, jauh banget. Orang yang terkenal di TikTok itu belum tentu terkenal di IG dan sebaliknya. Oke. Nah jadi kayak di TikTok tuh dulu kayak gitu. Ada kasus di mana orang A ini jelasin ini terus, ternyata dia background-nya jauh banget. Kayak misalnya dia jelasin tentang politik, padahal dia orang keuangan misalnya, atau orang kesehatan misalnya. Nah, ada yang nyepil. Akhirnya kan runtuh otoritasnya. Bahwa kamu tuh nggak kompeten ngomongin ini. Kayak gitu. Atau kamu tuh sebenarnya nggak punya kompetensi apa-apa. Karena memang kalau di media sosial kompetensi itu penting juga Mas. Termasuk dalam personal branding ini. Iya. Jadi background dan kompetensi itu penting. Ya? Kalau nggak ada background atau kompetensi, orang akan menindaklanjuti dari komunitas atau minat. Dia ikut komunitas apa misalnya, atau kamu minatnya di mana, Mas Putut misalnya, Roma banget nih, cocok nih ngomongin Roma. Aku sah sebetulnya, sah disebut brand ambassador Roma
Indonesia itu ya saya. Iya. Orang lebih dari 25 tahun, Bro. Orang ribut MU, Liverpool, Arsenal, Roma kan. One in a million. Dari mulai Roma nggak punya fans. Di Jogja dari mulai mencari sing seneng Roma angel, Pak. Ya. Sampai kemudian ada Roma Jogja Romanisti. Indonesia walaupun yang bikin orang lain ya. Ya sampai sekarang lumayan lah pengikut Roma. Iya. Saya berhak untuk menyatakan bahwa saya ikut punya andil. Lah itu kan sebenarnya Mas sudah jadi personal branding dan itu USP toh, unique selling proposition. Ketika semua orang ngomongin A, Mas Putut B, itu udah stand out sendiri. Tadi tak bahas di dekonstruk hari ini, aku bikin tulisan tentang dekonstruksi. Bagaimana kamu memarketingkan sesuatu tuh bisa dimulai dengan dekonstruksi. Meruntuhkan konstruksi yang sebelumnya sudah ada, lalu kamu bikin konstruksi baru yang sangat berbeda. Kalau kayak gitu, Bro, berarti misal kita ngomong kesebelasan. Orang yang main di ceruk misalnya kayak Como lebih punya potensi dibanding kayak MU dong. MU kan juru bicaranya udah terlalu banyak. Kamu MU. Iya. Agus Mulyadi MU. Iya, kan? betul. Pak siapa itu yang jadi stan juga itu Pak Ferry Irwandi Juventus. bukan Ferry Irwandi. Pak Helmi Yahya. Helmi Yahya MU. MU kan? Iya. MU ya? Aku nggak MU, paham. Pak Mahfud MD, MU. MU itu sudah terlalu banyak orang top. Nah kalau kayak gitu gimana? USP kan sama dengan nanti ujungnya ke niche atau Mas atau ceruk pasar. Kalau Mas Putut leading di satu ceruk pasar itu orang akan lebih mudah percaya dan Mas Putut akan jadi mungkin satu-satunya sumber ya kayaknya yang bisa bahas itu. Misalnya dalam kasus, nah ini jeleknya media sosial kan. Media sosial itu kan membuat orang FOMO dan membuat orang mudah bicara apa saja tanpa background. Tapi kemampuan atau soft skill yang dibutuhkan itu kan malah justru menahan diri ketika bicara yang bukan di luar topiknya. Kayak misalnya sekarang Iran Israel misalnya, wah semua orang ngomongin Iran Israel, tapi siapa sebenarnya yang menguasai itu? Yang otoritatif ya. Yang otoritatif, yang dia punya, misalnya dosen HI yang memperdalam Timur Tengah atau mantan diplomat yang pernah di Timur Tengah itu kan punya ruang untuk bicara. Tapi yang terjadi karena era media sosial malah kemarin ada di Twitter apa ya? Aku lupa antara Twitter dan Thread karena mirip-mirip. Jadi ada dosen hubungan internasional yang malah diolok-olok ketika ngomongin Iran Israel padahal memang itu kepakarannya. Yeah. Nah, masalahnya hal yang selanjutnya ditemukan di Indonesia adalah orang yang pakar itu kadang enggan bicara karena media sosial udah terlalu riuh. Padahal media sosial itu butuh orang yang punya otoritas untuk ngomong bahwa daripada orang diisi kopasan-kopasan ChatGPT atau orang-orang yang nggak punya background ngomong apa saja. Itu malah lebih bahaya. Oke. Tapi apa pentingnya personal branding? Kalau sekarang penting sih Mas, karena itu jadi validasi untuk semua hal sih. Oke. Yang perlu dilihat. Kayak misalnya sesederhana orang cari kerja, orang HRD itu kan ngecek media sosial juga. Betul kalau itu. Personal brandingnya kayak gimana? Secara postingan diukur, secara kejiwaan dia stabil nggak? Kayak gitu kan bisa tercermin dari ini bener, media sosial. Bener. Teman-teman ya yang nggak stabil kejiwaannya itu gampang ketahuan. Iya, bener. Karena saya kan sering mendapatkan laporan dari HRD kalau mau perekrutan. Oh iya. Gitu. Jadi dibaca atau bisa terbaca preferensi dan sebagainya, politik. Betul. Jadi kayak gitu Mas. Nah itu sekarang hampir semua ngelihatnya kan rely on media sosial. Kita lihat media sosialnya kayak gimana. Nah itu Mas yang kadang tuh tanpa kita sadari bahwa aku merasa bahwa media sosial tuh ruangku untuk bicara, tapi kan kamu bicara dilihat oleh banyak orang. Oke. Kecuali kamu kunci akunnya. Nah, gini, apa yang membuatmu tertarik untuk menekuni dunia personal branding? Sebenarnya lebih karena aku bukan orang yang ngeset personal brandingku harus gini-gini loh Mas. Aku kan orang yang Mas Putut mungkin tahu ya, sepanjang pertemanan kita, aku cenderung nge-share apa saja kan. Betul. Tapi memang ternyata sekarang sudah jadi kebutuhan orang-orang untuk membranding dirinya. Jadi aku pengen ngasih guideline nih, kamu kalau nge-branding tuh begini. Yang kamu kuasa itu ini. Framework-nya kayak gini. Makanya kalau aku bikin kelas one on one itu,
Aku nggak ngajarin kamu jadi apa, aku ajarin framework-nya. Oh. Framework-mu tuh begini, yang kurang di sini, yang kamu tambah di sini. Nah, terakhir itu ada akun namanya 6 pagi, Mas Putut kalau mau lihat 6 6 pagi. pagi. Kalau nggak salah 6 pagi, 6 pagi. Itu orang, dia pegawai di Jakarta. Pekerjaannya itu nge-review jersey bola, tapi Liga 2, 3, 4. Untuk Liga 2, 3, 4 mana? Mana? Indonesia. Indonesia. Oh. Kan itu udah niche Niche banget. banget ya. Iya. Dan ternyata dari dia saya baru tahu kalau jersey-jersey Liga 2, 3, 4 itu kalau bagus dibeli sama portal namanya Classic Football Shirt terus dijual ke luar negeri. Oh. Jadi mendunia sebenarnya. Oke. Dia main aja di situ terus dia minta advice gimana caranya. Terus kan dia sebenarnya sudah punya, kalau kayak kasus Napagi kan dia sudah punya kekuatan, Mas. Ya udah, kamu Sorry, main di situ. dia platformnya apa, Bro? TikTok dan Instagram. TikTok dan Instagram. Dan dia relatif baru mungkin 2-3 bulan dan dia udah rising terus. Karena nggak ada saingan maksudnya dia sudah punya, itu tadi yang aku bilang, Mas, niche-nya itu udah ada. Kalau orang review jersey vintage, review jersey Liga 1 itu biasa, tapi ini jersey Liga 2, 3, 4 yang mana yang kadang namanya aja kita nggak tahu loh. Kayak misalnya mungkin PSIR kan nggak semua orang tahu ya. PSIR kan nggak semua orang tahu. Perembangan, PPSM, Persikama, itu juga. Oh ya kayak gitu loh, Mas. Seragamnya tuh kayak gimana, sponsornya apa. Nah, dia bisa jelasin itu dengan baik. Nah, terus gini, Bro. Ini sambil saya tanya-tanya hal yang personal yang saya alami ya. Bagaimana kalau kita nggak ngeset apapun lalu orang menyetempel bahwa kita punya keahlian di situ. Misalnya ini contoh aku aja deh ya. Saya kan selalu kalau bilang ya saya penulis. Tapi untuk sementara saya nggak akan memberikan workshop menulis karena udah Penuh. Dulu udah terlalu sering gitu ya, dan sekarang kan saatnya saya fokus ke Mojo gitu ya untuk membangun perusahaan ini karena diamanai oleh investor gitu. Nah, mungkin seminggu 2 atau 3 kali itu selalu muncul itu permintaannya. Itu gini, misalnya kalau orang masih meminta saya misalnya ngisi workshop jurnalisme atau jurnalistik, saya masih agak ngerti. Walaupun keliru. Karena saya direktur Mojo. Saya bukan jurnalis. Bukan pemret. Ya, jadi ya saya bisa menjawabnya, mohon maaf, saya bukan jurnalis. Kalau Anda mau workshop, saya rekomendasikan anak Mojo yang memang ahli di bidang itu. Atau jurnalis yang lain yang saya pikir ahli. Oke. Kalau penulisan ya memang sejak awal saya udah. Yang ketiga, parenting. Aku ngerti film apa Pak tentang parenting ya Pak. Gitu loh. Serius ini. Banyak sekali orang meminta saya jadi pembicara parenting. Tak pikir-pikir ya dulu. Oh mungkin karena saya sering ngunggah soal kali. Ya betul. Kan dari kali masih kecil banget. Dari 10 tahun yang lalu. Betul. Tapi kan itu bukan parenting. Itu kan saya hanya menceritakan pengalaman saya dengan kali ya. Nah, maksud saya gini, bisa nggak sih orang dalam tanda kutip salah paham memahami background dan kapasitas kita berdasarkan fit yang kita miliki? Itu wajar dan sangat manusiawi, Mas. Karena kita tidak bisa ngeset persepsi orang lain. Betul. Yang pertama itu. Betul. Yang kedua, orang lain akan menilai fit kita dari apa yang dia lihat. Oh Mas Putut dari dulu nyeritain soal kali. Orang akan berpersepsi bahwa dia keren ya sebagai seorang bapak mengakomodasi anaknya untuk A, B, C, D dan sebagainya. Dan model-model parenting kayak gitu kan berbeda, Mas. Istilahnya kalau sekarang kan zaman dulu parentingnya VOC banget kan. Parenting VOC. Woi, makan di sebelah gitu-gitu kan. Jadi kayak akan make sense Mas Putut diundang untuk membahas parenting karena memang apa yang diceritakan seperti itu. Nah, itu yang membuat personal branding di era sekarang itu sangat berbeda karena orang akan tergantung kepada apa yang diceritakan orang lain. Dan Mas, ini yang menjadi highlight adalah orang lain itu selalu look up ke orang lain tentang sesuatu hal yang tidak bisa dilakukannya.
dan dia akan mencari mentor yang tepat atau dia akan mencari sosok yang tepat untuk membahas itu. Kayak gitu sih Mas. Kalau dulu kan zaman sebelum era media sosial mungkin aku nggak bisa ini, saya cari guru ya. Dia beneran nyari referensi yang benar-benar valid. Kalau sekarang semua ada di media sosial, makanya orang mencoba untuk bertanya. Oke. Iya. Walaupun cita-citaku itu sebetulnya sederhana. Saya mau dikenal sebagai orang yang kelak akan tercatat dalam rekor dunia paling banyak menuliskan kisah tentang anaknya. Wah, bisa dibukukan itu Mas. Kan udah jadi bukunya 3. 3. Iya. Ya nanti sampai entah ke berapa, jadi sampai berseri-seri gitu ya. Minimal pakai tagar Bisma Kalijaga itu orang bisa ngecek bahwa saya sudah menulis lebih dari 1.500 tulisan tentang kali gitu ya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau ditanya ilmu parenting ya saya nggak tahu, jujur aja nggak tahu. Iya, karena mungkin nggak mendalami Mas ya. Nggak mendalami gitu. Ya itu sebenarnya era sekarang fenomenanya seperti itu Mas. Kita nggak perlu, karena begini, setelah seseorang itu sering menceritakan dirinya atau seorang itu menjadi pakar, bukan pakar ya, menjadi orang yang terus membahas itu, orang tuh akan tetap mencari, ini tuh teorinya sesuai dengan ini sesuai dengan ini cocok nggak dengan ini. Itu nanti bisa ketemu kok Mas. Karena kalau di zaman Mas Putut jadi peneliti, kita cari teori dulu baru praktek. Kalau sekarang tuh kadang dibalik. Iya. Kan ada analisa. Ini tuh begini, teorinya ini, ketemunya di sini baru cari jurnalnya. Emang bener. Kayak gitu sih Mas. Betul. Di era sekarang kayak gitu. Iya sih, era internet yang sudah seperti sekarang ini memang agak lebih mudah sebetulnya. Iya. Jadi kayak sekarang instingtif kita melakukan kembali ke personal branding atau marketing. Kadang kita nggak tahu bahwa itu tuh ada teorinya sebenarnya. Kayak instingtif itu tuh kayak ada teorinya. Kalau tadi aku bahas dekonstruk, ternyata ada Derrida, ada dekonstruk juga. Ada, nah kayak gitu. Ternyata kan multidisiplin jadinya. Ya. Oke bro, nah sekarang kita masuk ke dunia kopi. Dunia yang sama-sama kita sukai ya. Dulu masih di Jalan Damai ya, Mas? Iya. Kita terakhir ngopi. Iya. Ngobrol lama ya. Waktu itu kamu mau nganter adik ke mana gitu ya? Iya betul. Iya, kita ngobrol sama Rusli. Pagi. Rusli. Aku masih langganan loh Mas. Masih langganan kalau di sini. Voucher sarapanmu masih sering diminta. Masih. Ya, kita punya teman yang lucu ya, namanya Rusli. Dan Rusli sangat berterima kasih sama Farhan, berkali-kali diceritakan karena yang membuat laris rental motornya itu Farhan. Itu dia selalu, saya banyak ditolong Mas Farhan, Mas Tutut, saya sampaikan ini ucapan terima kasih. Jadi Farhan itu beberapa kali nge-tweet ya. Nge-tweet. Dulu masih Twitter. Masih Twitter ya. Nge-tweet kalau mau ke Jogja nyewa motor sebaiknya nyewa di ini loh gitu. Terus kebanjiran. Nah, begitu turun omsetnya diunggahin lagi gitu. Oke, menarik. Tapi saya mau ke kopi. Magic, bro. Apa itu magic? Itu dari Australia, Mas. Double ristretto sama susu. Jadi itu sebenarnya di Indonesia tuh sudah ada. Kalau Mas Putut tahu Gianti Menteng 2011. Nggak tahu. Kayaknya aku dulu pernah nulis belum ya di Minum Kopi ya? Nggak tahu. Dia seangkatan itulah pokoknya. Cuma memang itu dulu jadi hidden menu. Jadi kayak orang tuh karena biasanya kalibrasi espresso kan di espresso. Jarang yang di ristretto. Ristretto kan double shot ya kalau Magic. Nah, terus akhirnya ya udah. Nggak gini deh. Kita mulai dari pembicaraan awam dulu deh. Orang kan taunya ya, kalau nggak tubruk nih, nggak espresso, biasanya variannya tuh V60 kita tinggalin dulu. Biasanya cappuccino, latte. Nah, ini tiba-tiba muncul barang baru nih, namanya Magic. Dia latte atau dia cappuccino atau dia berbeda sama sekali? Saudaranya cappuccino Mas, secara size, secara cup size cappuccino, tapi espressonya pakai ristretto. Ristretto tuh lebih pendek. Kalau espresso 30 detik, ristretto ada di 18 sampai 20 detik. Apa yang membuat Magic menarik menurutmu? Lebih pekat. Karena ekstraksinya lebih pendek, rasanya lebih pekat. Dia memotong, kalau
espresso kan makin banyak cairannya makin cuer toh Mas. Betul. Dia lebih pekat sehingga tidak tenggelam sama susu. Jadi ketika minum Magic, susunya masih ada tapi kopinya masih kerasa. Ya mirip cappuccino sih. Ya. Itu Magic di hot. Kalau sekarang orang kan ke dirty latte. Sekarang ada lagi dirty latte. Iya di Jogja semua Mas dirty Iya, latte. iya. Itu latte yang kotor kan? Latte kotor. Nah, Iya. itu adalah dua-duanya itu menarik karena itu jadi jembatan orang yang sebelumnya kopi susu masuk ke specialty coffee. Oke, jadi maksudnya dua benda ini, dua jenis minuman ini menarik ya untuk Menarik, kita dikulik. lihat, yaitu Magic sama dirty latte. Dua-duanya kebetulan saya suka. Iya. Hmm. Kalau dirty latte kan menarik karena dia ketemu espresso dulu. Tapi gini bro, sorry saya potong. Tapi ini bukan berarti ada Farhan ya. Saya belum pernah menemukan Magic seenak Wombat. Waduh, makasih. Serius Pak, saya nambah 2 loh. Tapi kayaknya juga memang bijinya diperhitungkan gini. Aku nggak tahu ya waktu ke sana. Iya. Mungkin mas-masnya yang jaga ngasih tahu kamu. Enggak. Aku lihat dari postingan Mas Putut malah. Oh ya, Ngeposting. karena aku pulang dibawain sama dia black coffee. Tak buka kan di mobil, istriku yang nyetir, aku sama mertuaku 2. Wih, harumnya mobilku. Udah gitu, tak minum. Enak. Jadi ya kita sebelum masuk ke soal-soal kualitas dan lain sebagainya, kita awali apa yang membedakan Magic satu tempat atau satu kedai dengan kedai yang lain begitu enak dan yang lain kurang enak. Ya. Wah, itu sebenarnya subjektif Mas ya. Karena kalau enak nggak enak itu kan faktornya banyak. Espresso tuh faktornya banyak Mas. Kalau kita ngomongin espresso dibandingkan dengan... Oke, berarti faktor utamanya mungkin di espressonya. Ya, di beans-nya. Di beans-nya. Pasti di beans-nya. Alhamdulillah, Wombats itu kan emang isinya orang-orang kopi, Mas. Jadi saya berpartner sama namanya itu Laurentius Nawang. Laurentius Nawang. Kalau Mas Putut tahu kedai kopi atau Keiko? Keiko ya, Ya, tahu. kan, Keiko yang lama ini. iya, legend banget kan. Bro, itu kayak rumahku, Iya. bro. Itu kayak rumahku. Laurentius Nawang itu barista di Keiko tahun 2009, mulai 2009. Harusnya dia tahu aku. Mungkin ya. Ya harusnya. Nah. Kalau di tahun-tahun itu aku Jadi mungkin 2008 2009 dia barista di situ, terus kemudian dia bikin roastery, dia punya punya roastery, bikin warung kopi di Jogja. Di Jogja. Warung kopinya dulu di rumahnya untuk supporter PSIM karena dia supporter PSIM Raja Musti. Oke. Nah, terus dia sempat menangani warung kopi, terus akhirnya kami partneran. Bagaimana Wombats. bisa Anda ketemu dia untuk Media sosial. Jadi Bro, ini kan mau bisnis bareng, masa cukup media sosial? Jadi aku dikenalin sama temenku namanya Timi, teman SMA. Timi itu temannya Nawang, terus kami ketemu, terus cocok nih, nyambung. Emang sudah ada aspirasi untuk punya kedai kopi? Oh itu ceritanya sangat singkat Mas, kayak kemarin kita mau buka di Purwokerto juga sangat singkat, cuma obrolan 15 menit, ayo bikin. Kadang nggak perlu panjang-panjang ya bisnis. Kadang itu. kalau terlalu rumit nggak jadi Mas. Iya betul sih. Terus, Nawang ini orang yang sangat tertib dan idealis soal rasa. Jadi memang kalibrasi di Wombat itu, kalau misalnya nih, kami nggak ketemu rasa yang seharusnya, kami nggak akan pakai beans-nya. Jadi kami punya 2 beans, satu reguler atau house blend, itu semua full Arabica, dan karakternya harus coklat, nati, itu kami roasting sendiri. Oke. Ada juga kalau kami nggak kuat roasting, kami akan pakai roastery lain, tapi yang karakternya sama, dan itu approve. Roastery itu akan kami kunci terus, akan kami pakai terus. Dan yang mengurasi approval itu Nawang. oh bukan Anda ya? Kalau saya yang seasonal. Oh beda-beda nih dibikin cabangnya. Beda. Oh, oke. Saya tuh seasonal karena saya cenderung suka fruity. Jadi saya masih milih. Oh saya espressonya harus pakai ini. Itu saya punya listnya untuk 1 bulan ke depan Wombats pakai apa. Kan setiap hari ganti Mas espressonya.
Teman-teman kalau mau ke Bombet di Mijilan. Terus yang kedua Mas, faktornya itu SDM. Untuk bikin Ini SDM baristanya maksudnya? baristanya. Oke. Kalau Mas Putut sering makan kan, maksudnya ke warung makan kan, orang pasti akan lihat satu bahan, dua personel. Iya betul. Kita ganti, dulu aku ingat loh Mas cerita tentang beras itu loh. Ingat nggak Mas Putut nulis tentang beras? Di Beras. cerpen apa ya? Novel ya? Oh, cerpen. Cerpen ya, Iya, no beras iya, itu kan hilang iya. tau berasnya karena Berasnya orangnya hilang, betul. orangnya nggak Iya, ada. iya, iya, Nah ya iya. kayak gitu. Aku Kosu judul Kosu, cerpennya ya, ya. ya. Itu mau difilmkan katanya tapi nggak tahu sampai sekarang nggak difilmkan juga. Udah dibeli ya ininya naskahnya. naskahnya. Terus orangnya ini kami cukup niat Mas untuk mendidik orang agar bisa meracik menu. Cukup niat tuh artinya ya kami invest gede banget di SDM. Tak sekolahin Mas ke Anomali. Oh, Anomali Coffee Jakarta. iya, iya. Ikut toh? Janu ikut. Janu ikut sekolah? Ikut. Oh. Ikut sensori. Gaya memang saya. Gaya. Janu istrinya dulu konten kreatorku. Iya. Ulfa. Berangkat tuh, berangkat dikasih tahu nih standarnya Anomali begini. Ini setelah itu langsung beda banget level pemahamannya dan level rasa yang diproduksi kayak gitu. Memang solid itu Mas. Jadi beans 1, 2 Barista. 3 mesin. Nah, mesin sebegitu berpengaruhnya, Bro. Berpengaruh karena kadang gimana ya Mas? Mesin itu nggak hanya sekedar statement sih. Kadang aku ngelihatnya begini. Aku tuh tidak maniak pada satu mesin ya di Aku sempat kedai maniak kopi. jujur aja dulu. Apa Lamar Joko ya? Iya. Karena waktu itu memang yang masuk itu Mas. Kalau mau jujur, aku lebih suka Roket. Roket tuh lebih badak. Maksudnya dia kerja keras tuh lebih oke. Cuma memang ketika kita masuk bisnis kan itu harus dilihat marketingnya apa. Kayak misalnya Mas Putut milih pakai Honda atau pakai Mazda atau pakai BMW. Kan menentukan status ya. Dulu pakai Lamar Joko karena di Jogja kayaknya kalau pengen serius mesinnya harus Lamar Joko. Betul. Dan aku waktu itu berpendapat nggak mungkin orang pakai Lamar Joko tidak dilatih dengan baik. Aku tuh simple dulu mikirnya. Betul. Itu bukan soal mesinnya aja betul. gitu. Itu memang salah satu argumen yang valid walaupun sekarang banyak juga yang mesinnya Lamar Joko tapi ngasal pada akhirnya. Iya, setuju. Nah, akhirnya Lamar Joko itu waktu itu sebenarnya begini, kami itu tidak cukup pede bahwa Wombes itu akan membesar dengan cepat karena ini agak cukup idealis ya. Kami itu sangat serius mengkurasi kopi dan maksudnya untuk market Jogja yang banyak nugas atau nongkrong itu kami kayaknya nggak terlalu fit in deh. Ya tempatnya Kecil. Mau parkir aja susah kalau ya kan? bawa mobil ya. Oke, tapi aku udah tahu caranya sih. Ada Yanto. Kalau teman-teman biasanya tamunya Mas Warhan nanti pasti dicariin. Terus dari situlah mesin itu menjadi berpengaruh karena terutama grinder Mas, mesin dan grinder deh. Jadi awalnya soal badaan ini ya. Soal mesin ya, tapi ternyata faktor selanjutnya itu grinder. Grinder yang bagus akan menentukan ekstraksi yang bagus. Oh ya. Jadi orang kopi mungkin bicaranya kan seperti itu. Kamu mending bagusin grinder dulu kalau belum sempat upgrade mesin. Kita sama-sama suka fotografi ya. Mungkin mungkin lensanya dibagusin aja lah daripada kameranya gitu iya, ya mungkin ya. Iya. In certain cases seperti itu. Nanti kalau misalnya flow-nya udah nggak kuat, ganti kamera karena sensornya ngikutin yang lebih cepat. Sama juga keputusan kami akhirnya ganti pakai mesin Cina. Mumpung ngomong kamera, sebentar aja aku intermezzo. Jadi aku suatu saat suka kamera ini XQ tuh. XQ juga. Jadi aku googling lah, zaman itu kan nggak gampang dapat keterangan. Pak Farhan loh yang mereview lalu aku beli. Aku sebut aja nama tokonya yang di Jakarta itu. Apa? Yang kamu sering beli kamera di Jakarta itu? DOS? Bukan DOS. Orangnya langsung kenal kamu kok. Fuji Shop? Bukan. Aneka Foto? Bukan. Apa ya? Karena udah lama. Aku punya XQ itu 2 kali. Oh iya. Ya, Yang kedua beli di Tokopedia ya Mas?
Apa di mana ya? Enggak, aku di Shopee. Oh, Shopee. Tapi ternyata yang kedua ini Jelek ya? karena udah nggak diproduksi lagi. Iya, betul. Iya. Ada beberapa produk Fuji yang aku kecewa nggak diproduksi. Enggak, maksudku gini, ini saya mau menunjukkan bahwa Farhan ini memang bahkan kalau kita cari Fujifilm X-Q tuh mungkin sampai sekarang tulisan dia masih yang teratas. Blogku wes hilang Mas. Oh, udah hilang ya? Iya, karena Ya. waktu itu nggak developernya nggak tahu kemana, jadi aku nggak bisa nyari. Oke, Aku mau oke. perpanjang domain. Ini tadi kan kita ngomong contohnya misalnya kayak kamera lah. Oh, berarti Grindr itu ibaratnya lensanya. Betul, gitu. betul. Oke, lanjut bro. Terus ya itu ternyata kalau espresso itu yang penting kan konsistensi Mas. Sepanjang kita bisa mengunci dan konsisten terus, itu yang akan menjadikan persepsi enak. Jadi ada kekhasan. Kalau Mas Putut mungkin dibilang enak di tempatku itu karena kami cukup disiplin soal rasio. Oh. Jadi kami disiplin menjaga ristrettonya itu 1:1:1. 20 gram, 20 detik, 20 mili. Plus minus 1-2, plus minus 1-2 lah Plus minus di situ. 1-2. Itu kami jaga benar. Sampai ketemu rasa yang pas. Yang kedua, susu kami itu cuma seukuran cappuccino. Jadi kalau Mas rasain nggak terlalu milky. Iya, benar. Dan kenapa kami sekolah ke anomali, yang paling susah itu standar steam susu, Mas. Tangan orang kan beda-beda tuh. Tangan orang, saya, Mas Putut, Janu kan beda. Betul. Untuk panasnya sampai seberapa kita harus berhentinya timnya, nah itu yang harus dikalibrasi. Banyak yang lupa bahwa kalibrasi susu itu penting. Makanya kadang saya sering menemukan atau Mas Putut menemukan kok di sini panas banget susunya. Oh. Atau pecah, atau amis. Iya, Nah, iya. karena nggak ada kalibrasi susu. Kadang orang fokus ke kalibrasi kopi, tapi nggak kalibrasi. Kami kalibrasi dua-duanya. Bahkan Mas, 3 bulan terakhir ini, saya udah nulis bolak-balik bahwa suplai susu agak bermasalah nih. Nah, kami tuh ganti 3 susu, itu sampai stres nyari beans yang pas. Susu A misalnya, susu A itu ada manisnya. Susu B itu flat banget dan menonjolkan rasa kopi. Kalau susu A ini berarti cocok untuk beans-beans yang klasik karena dia akan menimbulkan rasa biskuit. Tapi susu B kalau pakai beans-beans yang fruity ini akan lebih menonjol. Sementara kalau pakai beans-beans klasik malah akan ganggu karena terlalu bitter. Susu C itu di tengah-tengahnya, kan berarti adjustment beans-nya akan beda semua. Iya. Karena Bisa 70% dari magic kan susu sebenarnya. Kayak gitu. Geser dikit, ganti, geser dikit. Nah, kayak gitu, Mas. Dulu waktu saya juga agak serius ya, Farhan juga tahu. Saya agak serius belajar kopi karena saya belajar cupping itu di Puslit Loka. Iya. Tuh dulu 4 Jember ya? hari atau 5 hari ya. Itu zaman orang belum ini 2005 atau 2006 saya di situ sekolah. Terus Bapaknya saya Ayos nggak sih, Mas? sekolah barista di Bali. Oh ya, dulu masih di sana barometernya. Ya di Bali. Memang bikin cappuccino itu susah, gitu. Jadi kenapa saya tergila-gila dengan cappuccino waktu itu? Karena saya tahu persis bikin cappuccino itu susah. Bahkan memakai mesin pun itu susah gitu. Dan kita langsung bisa mencicipi itu langsung ngerti, oh ini orangnya nggak bisa bikin cappuccino. Oh gitu. iya, betul. Gitu. Jadi kalau ke kedai kopi itu dulu sesimpel itu. Makanya itu urutannya kenapa mesin tuh bagiku penting. Karena waktu itu aku juga berpikir mesin semahal ini nggak mungkin nggak dilatih. Tapi betul akhir-akhir ini memang sudah nggak relevan itu. Banyak yang mesinnya bagus. Ininya berkile. Ya biasa-biasa saja gitu. Oke. Kemarin aku ganti mesin juga cukup pertaruhan sih, Mas. Orang percaya nggak ya kalau mesinnya ganti mesin Cina? Nah cerita soal mesin Cina. Namanya Wentoji, nggak apa-apa toh nyebut merek. Nggak apa-apa. Namanya Wentoji, Mas. Wentoji ini aku baru tahu brandnya tahun lalu di WOC. Indonesia kan hosting Sebelumnya WOC. Bombats pakai apa? Lamar Joko, Lamar Joko ya? Linea Mini. Nah, satu grup karena tadi kecil masih nggak pede kalau Oke. akan seramai itu. ya? Terus kami tuh ketemu di WOC. Waktu itu saya itu lagi cari mesin, Mas, waktu itu. Dan kami waktu itu di Bezera.
Ada Bezera tuh Italia juga. Ngeri ini perjalanannya ke luar negeri. Enggak, itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. BOC World of Coffee tahun lalu. Kan yang Oh, nge-hosting maksudnya Indonesia. ini mesin Ada kan ada di produsen-produsen. Oke, Nah, aku tuh produsen. waktu itu kami tuh Wombes tuh naksir Bezera. Bahkan baristaku tak suruh nyoba Bezera, Mas. Karena ini keren nih. Nanti apa yang menarik dari Bezera? Bezera kan salah satu peletak dasar mesin espresso di Italia. Dia salah satu merek legendaris lah. Berarti Leica-nya lah ya. Iya, mungkin Oke, Leica-nya. kalau kamera Meskipun ya. kalau harga masih mahalan Lamar Zucco ya. Lamar Zucco, Karena ya. lebih ke demand and supply. Terus di sampingnya itu ada Wentoji. Ini merek apa sih ini? Merek ternyata kebetulan kenal dengan distributornya yang masukin ke Indonesia, terus kami coba, terus gini ngobrol. Masuklah resmi di Indonesia. Beberapa sudah ada yang pakai, tapi kayaknya penetrasi market kan kalau barang Cina kayak dulu Wuling atau BYD masuk Indonesia kan. Kayak wah susah banget Sekalian nih. Cina. Nah, pasti stigma orang Indonesia kayak dulu Betul. motor Jialing. Yo, padahal kamu kalau naik BYD enak Pak. Malah promo mobil. lanjut. Nah, terus waktu itu aku bilang ke namanya Pak Hendra, Pak, Oke. kalau mau boleh ditaruh tempat saya loh, Pak. Nanti nggak usah dikasih apa-apa, biar kami pakai aja buat nyoba. Orang biar tahu kehandalannya seperti apa. Pak Hendra cukup kirim mesinnya, nanti kami pakai dalam jangka waktu tertentu, nanti kami kasih feedback-nya. Itu di bulan, situslah WOC, Juli 2025. Itu pertaruhan, Mas. Aku dalam hatiku, ini kalau nggak enak atau gagal, balik lagi ke Lamar Zucco. Kalau gagal kan dua tuh, memukul dua loh. Yang satu customer Wombat, ya kan? Iya. Yang kedua, ini berarti Lamar Zucco langsung di take out. Langsung, black dalam Nah, kan semalam. resikonya satu itu. Iya. Yang kedua harus ngomong jujur kepada si Pak Hendranya, mesin Anda kacau Pak. Nah, iya, tapi Iya kan? betul. Oke. Makanya itu pertaruhan karena ya udah akhirnya dipasang, set, install, pasang semalam, set, besoknya pagi langsung hajar Mas, dari situ ada beberapa DM yang masuk bulan itu, ada yang beli juga. Terus kami bilang ke Pak Hendra, Pak, ini mesin oke banget untuk flow cepat. Kekurangannya A, B, C, D. Saya kirimkan. Ya, to be Fair lah ya, fair. ya, A, oke, B, C, D. Grindernya juga bagus. A, B, C, D kekurangannya. Sudah, kami balik lagi ke Lamar Zucco. Karena waktu itu kami cuma dikasih tempo sebulan. Karena itu mesin demo, Mas. Kayak dikirim balik lagi ke Jakarta. Tapi kami masukkan, nah di jangka waktu itu banyak yang penasaran, akhirnya ada yang beli juga. Karena dipakai Wombats. Oh, Wombats pakai nih. Jadi udah teruji. Jadi kayak statement. Kemudian di bulan November dihubungi lagi, Pak mau pakai mesin ini nggak? Sudah lebih improve dari sebelumnya. Terus sudah diimprove sama sana berarti Ya, maksudnya ada improvement dari ya, sebelumnya dari yang lebih feedback nyaman. mungkin banyak feedback Ya. gitu ya. Oke. Dari Wombats saya bilang, boleh Pak, Kak, boleh nggak kalau misalnya pas libur Natal sudah kami pakai. Jadi Pak Hendra tahu nih beneran bisa dihajar atau enggak. Boleh, besoknya langsung dikirim Mas. Kirim, install, akhirnya full pakai. Barista-baristaku itu begitu ganti dari Wentoji ke Lamar Zucco. Lah dulu tinggal pencet-pencet, sekarang harus manual lagi. Kalau Lamar Zucco kan masih pakai skill dan sebagainya. Iya, Kalau iya, di betul. Wentoji kan tinggal pencet-pencet, Tinggal jadi pencet kita tuh bisa ya sekarang ya? sangat efisien. Oke. Begitu balik ke Wentoji langsung bersorak lagi barista-barista. Enak nih. Akhirnya kami Oke. pakai di awal Desember kami mulai pakai Mas. Awal Desember tahun 2025 dihajar pas Natal tahun baru, sampai sekarang. Lancar, nggak ada hambatan, ratusan cup. Pernah ratusan cup setiap hari. Pernah ya, adalah di atas 100 itu pernah tanpa nge-lag, tanpa apapun. Jadi ya memang seperti itu. Maksudnya kalau secara merek mungkin ya karena Cina itu baru, mungkin orang masih belum percaya. Sama kayak kita dulu nggak percaya sama BYD atau Wuling lah. Tapi sekarang begitu teknologi, pada akhirnya teknologi kan yang Betul. yang naik. Iya. Itu juga mau bagaimanapun Cina bisa lebih efisien. Kayaknya sih kayak gitu ya. Dan harganya jauh lebih murah ya. Lebih murah dengan fitur yang lebih banyak. Oh ya. Makanya Kak, saya dan Nawang tuh dapat undangan ke pabrik.
Pak, berarti mau diundang ke Iya, ke Tiongkok? si Shanghai, apa sih namanya kotanya aku lupa. Wuxi sekitar 4 jam dari Shanghai. Berarti baik Anda maupun Wombat ini sudah menjadi trendsetter ya? Mungkin lebih ke ini Mas ya, terkurasi ya. Kalau trendsetter kayaknya banyak brand yang lebih menjadi trendsetter kayak yang lebih lama lah kayak Anomaly atau Oh iya, kalau itu iyalah. Common Grounds atau ini. Cuma orang lebih percaya karena kami benar-benar pakai mesinnya, benar-benar kami hajar dan kami memang terbuka bahwa kami pakai mesin ini. Kayak gitu, Mas. Dan waktu kami waktu kami pasang mesinnya kan kami bikin pengumuman. Siapapun yang mau mendekarin mesinnya silahkan. Bawa aja bin sendiri, bayar aja susunya, pakai aja. Supaya orang tahu bahwa ini mesin tuh the next big thing mungkin ya. Oke, kalau kita bikin pointers conclusion gitu ya, apa yang menarik dari mesin Cina ini menurut Anda? Flow, Mas. Satu, flow. Yang kedua konsistensi. Konsistensinya dapat ya? Dapat. Yang ketiga tuh efisien. Efisien karena tinggal mencet-mencet ya? Mencet-mencet dan grindernya untuk 21 gram cuma 3 detik. Oke. Jadi tak udah 21 gram. Yang keempat pricing ya? Price-nya lebih murah. Price-nya lebih dengan murah. Fitur yang lebih tinggi. Aku cek Mas secara personal maupun dari akun Wombat, yang nanya tuh dari luar negeri, dari Ceko, dari Inggris, nanya itu mesinnya gimana. Oh. Ya. Mereka mungkin nggak seberani kamu ya, langsung di take out, di install yang tapi baru. Tapi kan mungkin kalau gitu. di luar negeri nggak peduli merek kan ya mungkin ya, lebih peduli ke performa kan mindsetnya. Nggak tahu sih. Mungkin aku ya. Belum pernah ngopi di luar negeri juga. Nggak, maksudnya mindsetnya begitu terus. Aku sampai bikin ke ChatGPT, tolong dong jawabin ini, jelasin kalau gini, pakai bahasa Inggris. Jadi jawabin kayak gitu. Kami tunjukin, kami kasih videonya ke DM. Nggak dibayar Mas sama Wentoji. Maksudnya aku nggak dapat bayaran apapun dari Wentoji atau jadi BA tapi atau mungkin enggak. nanti ya, udah diundang di Cina. Nah, kan, Siapa tahu dioleh-olehin mesinnya gitu loh. Oke. Sudah hampir 1 jam saya di pertanyaan terakhir. Bro, saya pernah ketemu dari seorang teman saya yang mengajar kelas bisnis dan kemudian jadi konsultan bisnis ya. Dia pernah bilang sama saya, Mas, kalau sekarang saya tanya ke siswa saya atau orang yang ikut kursus begitu ya, intinya kalau kamu mau buka bisnis, apa yang akan kamu buka? 80% bilang kuliner. Dari 80% kuliner itu separuhnya adalah kedai kopi. Di Jogja, kalau nggak salah data terakhir itu sudah di atas 5.000 kedai kopi. Oh bukan 3.500? Hah? Bukan 3.500 Mas? Itu tahun lalu ya? Tahun lalu kayaknya. Gitu. Dan itu kayaknya belum ngitung yang kecil-kecil yang di pinggir jalan yang sekarang makin marah itu loh. Street coffee. Street coffee betul, dan ada kan merek tertentu yang sekarang hanya kayak kios kecil itu loh. Iya. Ya, saya nggak bisa sebutin mereknya kalau yang itu. Tapi tingkat kegagalannya juga tinggi. Ya. Kalau teman bisnisku, kenalan bisnisku bilang di Jogja itu kayaknya setiap hari ada 2 kedai kopi baru, tapi ada 2 juga yang mati. Gitu. Nah, saya melihat Wombat bagus, insya Allah. Amin. Ya. Insya Allah buka cabang, amin. Ya, mau buka cabang di Purwokerto, ya silakan nanti teman-teman Purwokerto kalau mau ngopi di Wombat di daerah Kauman. Udah di-spill malah. Ngopi, ya udah di-spill. Insya Allah di situ kan. Iya, kemarin sudah tak posting sih dekat Rotiku. Iya, oke. Berarti nggak menyalahin, siapa tahu ada kontraknya yang belum selesai ya, nggak apa-apa ya. Enggak. Oke, apa rahasianya atau apa kiatnya lah, bukan rahasia, apa kiatnya berbisnis kedai kopi tapi masih cukup menjanjikan? Satu, riset market Mas. Banyak yang kedai kopi yang
tidak melakukan riset market. Riset market itu kan masuk ke behavior ya. Behavior konsumennya itu kayak gimana. Ya. Waktu saya Wijilan tuh blessing in disguise, Mas. Harusnya kami kedainya di Saidan. Iya. Tapi nggak jadi karena satu dan lain hal. Nawang tiba-tiba dapat koneksi di situ. Itu prosesnya cuma 2 minggu untuk menentukan di situ. Oke. Dan itu blessing in disguise karena di depannya Yujum. Yang pertama riset market. Saya keputusan buka jam 6. Itu Iya, betul. karena mengikuti Yujum buka jam setengah 6 malah. Yujum setengah 6, ya udah kami buka jam 6. Kenapa harus buka jam 8 atau jam 10 ngikutin kedai Ini kopi habis di Jogja gudeg, yang lain? terus kira-kira Yes. mau ngopi. Yes. Oh, Cocok tuh, Mas, habis gudeg ngopi. Cocok. Yang kedua, saya waktu itu nggak punya clicker, tapi saya punya ini buat zikir. Oh, Stack. Harusnya kan pakai clicker ya. iya. Di Yujum saya dari dia buka sampai jam 8, tek 120-an pelari lewat. 120 pelari. Kalau kita tarik 10%-nya aja, itu berarti kan 12 pelari. Oke. Ngopi di Wombet antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Kemungkinan untuk menggrab itu di Wombet Iya, itu ya? market yang paling besar oke. setelah Yujum. Yujum. Nah, Pelari. Oke. dari 2 itu aja udah bisa diambil kesimpulan, Mas. Orang yang pagi-pagi datang ke Yujum adalah orang-orang yang baru datang ke Jogja nyari sarapan. Satu itu Dari yang stasiun. di Wijilan. Makanya tak buka di Wombet bisa mandi. Orang dari stasiun pagi-pagi butuhnya apa, Mas? Oh. Mandi. Dia sebelum ke hotel belum bisa check-in. Belum check-in, betul. Mandi aja, taruh aja tasnya, main juga nggak apa-apa. Kami siapin locker. Itu mewadahi juga kebutuhan pelari, Mas. Orang lari jam 6, jam 8 kerja. Kadang dia nggak sempat pulang. Biasanya akhirnya terbentuk culture. Taruh motor di Wombet, taruh tas, habis lari mandi langsung kerja. Jadi kayak gitu. Kadang kalau kita ngelihat marketing yang sukses kan bukan marketing yang jualan produk, Mas, tapi yang ngejual habit. Yang mengubah habit. Sama servis ya. Iya, sama servis. Kayak misalnya habit kayak mobil deh. Mobil dari mobil bensin ke mobil listrik. Yang dijual kan bukan listriknya, tapi habitnya. Betul. Ngiritnya atau ngecasnya, butuh berapa duitnya. Suara nggak ini Ya, berisik. pasti selalu ke habit, Mas. Itu marketing-marketing yang works itu selalu ke habit. Lalu yang kedua, Mas, itu saya jelaskan di Dekonstruk hari ini. Aku bikin postingan Dekonstruk. 8 dari 8 kedai kopi di Jogja itu artistik fitnya. 8 dari 8 dari 8 sebelum ada Wombet. Oh, Kedai kopinya tuh artistik semua kan. Kayak misalnya fotonya artistik, videonya artistik, narasinya kayak Mas Pepeng yang mendayu-dayu atau pakai bahasa Inggris dengan sinematik tertentu. Kalau sebagai orang yang lama di branding dan marketing, kadang hal-hal kayak gitu tuh nggak tap in ke marketnya loh, karena terasa kaku. Jadi ya kami tampilkan, oh market Wombet seperti ini, ya ini. Fitnya media sosial apa adanya, stylenya. Yang kami fokuskan bukan ke raw lah ya berarti. Raw. Karena itu namanya dirty fit, Mas. Dirty fit. Dirty fit, Mas Putut bisa lihat kok kayak di Gojek, Grab, Tokopedia misalnya yang gede-gede, itu fitnya kan ngaca. Sangat raw. Nggak terstruktur, nggak rapi. Cuma pakai simbol-simbol warna sebagai visual. Dan kalau Mas Putut perhatikan di Wombet jarang banget ngomongin produk. Pasti selalu ngomongin orang, komunitas, Wijilan, suasana. Nah itu yang itu desain marketing yang tak coba. Nah itu yang pertama, Mas. Riset market itu penting. Kadang orang lupa. Kadang saya punya duit, saya mau buka. Siapa yang mau beli? Kalau ada produk terus ada price-nya bagus tapi buying power atau orangnya nggak ada yang beli, ya percuma juga, Mas. Iyalah. Nah, pasti akan runtuh juga. Iya, betul. Lalu yang kedua itu SOP, Mas. SOP itu penting. Kadang orang itu tidak memperhatikan bahwa mengurusi bisnis itu harus ada SOP-nya yang disiplin, menjaga konsistensi rasa dan sebagainya. Itu kan itu disiplin yang dilatih, Mas ya. Kebetulan saya dan Nawang itu kan background-nya kantoran ya, dan kami bekerja sesuai SOP. Kalau orang yang kantoran kan pasti punya SOP. Hal pertama yang dilakukan pada saat membentuk Wombet adalah membangun SOP. Kalibrasi sekian, apa yang harus dilakukan, tertib ada lognya dan sebagainya. Dan kami punya manajer yang memastikan bahwa SOP itu dijalankan dengan seksama.
Lalu yang ketiga Mas, yang lebih penting adalah nggak semua itu soal profit Mas, karena profit itu akan mengikuti kalau kita menjalin hubungan yang baik. Kayak misalnya kami melakukan cross marketing misalnya. Sesederhana dengan YouTube. Oh, YouTube jual gudeg, jual nasi. Oh, kami nggak jual nasi. Ya udah, itu domainnya YouTube. Kami jual kopi aja sama makanan ringan yang nggak ada. Lalu kami nembung sebagai YouTube yang lebih senior ya. Boleh nggak kalau kopi, ada yang pesan kopi, boleh nggak kami antar ke sana? Nanti YouTube boleh makan di tempat saya kalau penuh. Itu terjalin Mas sejak Wombats buka. Sampai akhirnya hubungan baik itu terjalin. YouTube ngirim gudeg, kami ngirim kopi setiap hari. Itu saksinya. Janu saksinya. Jadi seperti itu terjadi. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mungkin tidak bisa kita ukur ya, bahwa efeknya tuh sebesar itu. Lalu yang ketiga, kami cenderung nyah-nyoh Mas, kalau ada sponsor atau apa itu kami cenderung brol. Kadang kan sponsor tidak melulu soal uang ya. Kadang kami bisa support nih 100 cup. Kayak misalnya kemarin di Jogokaryan. Yang nembung Jogokaryan, ya udahlah, merem lah, kirim aja lah. Nggak usah mikir 2-3 kali. Yang minta Jogokaryan. Gimana Mas Nawang? Mas Nawang kan Katolik. Gimana Mas Nawang Jogokaryan? Gas, oke. Kadang nggak mikir kayak gitu. Jadi kadang itu nanti kan akan kembali dengan sendirinya Mas. Kalau kita kadang mikir, sebenarnya kalau kita ngukur semua dengan value, itu nggak akan ada habisnya. Kadang kita mikirnya nih, ngirim ke Jogokaryan, wah kita kehilangan dong omset sekian dalam satu hari. Tapi bayangkan itu level Jogokaryan yang datang ribuan, logonya kelihatan, itu kopi dari mana sih? Mungkin 2,5 juta anggap aja biaya marketing, pasang iklan, ya kan? Atau 2 atau 3 juta, 100 cup kalau di kami kan 2,5 juta, karena rata-rata 25.000. Tapi kan itu kembali dalam bentuk yang lain, Mas. Betul. Exposure dan sebagainya yang tidak bisa kita dapatkan dengan uang itu. Kalau semua diukur dengan uang, iya kami kehilangan kesempatan ngejual 100 cup. Tapi kan itu hitung aja, anggap aja itu biaya marketing. Oke. Kayak gitu. 3 hal itu. Ya, itu yang kami pelajari. Kami cukup sering seperti itu karena yang namanya marketing itu bukan soal estetika sih Mas. Marketing itu kan seberapa jauh exposure yang bisa kita berikan. Jadi kayak nama Wombats sudah sampai mana. Makanya tes market itu kadang diperlukan Mas. Kayak Wombats di Magelang, Wombats di Solo. Kita ngukur di kota ini sambutannya seperti apa. Waktu kami bawa mobil ke Solo, diukur dalam waktu 6 jam di Solo ternyata sama ya omsetnya dengan 1 hari di Wombats misalnya. 1 hari weekday. Maksudnya ini mau buka di Solo juga? Dulu sempat mau buka Mas, tapi nggak jadi. Akhirnya kami pakai mobil. Iya. Terus masih ini? Mobilnya ada. Jadi kalau Mas Putut mau manggil Wombats kemana aja, searea Jogja. Bisa? Bisa. Misalnya di sini ada acara, saya mau Wombats. Gitu. Bisa. Kemarin di PSIM main, di SSA. Dengan kualitas yang sama dengan di Wombats? Sama. Udah sering Mas diundang kemana-mana. Oke. Di catering juga sering. Iya. Sekarang yang paling penting itu kalau di nikahan itu harusnya ada kopi. Nah, belum ada kan? Iya. Nah, ini aku tuh, Bapak Ibu yang punya usaha catering atau WO silahkan. Iya Bu, penting. Saya waktu rabi. Iya, waktu menikah di kampung saya yang pertama kali di sekian booth ya. Masih piring terbang, Mas? Enggak. Kita udah pakai gedung ya, tapi gedung kecamatan lah gitu. Saya minta warung kopi khusus untuk jualan di situ, khusus untuk itu orang-orang kampungku shock. Baru kali ini ada kopi masuk. Di Jakarta udah umum, Mas? Iya, di Jakarta umum. Di Jogja Jakarta tuh biasanya kalau ada nikahan itu paling es kopi susu. Enggak, di Jakarta pun saya nggak bisa bilang umum ya, karena saya juga sering kondangan ke Jakarta ya. Ya mungkin, tapi sudah ada. 1:5 kali Mas ya? Sudah ada gitu. Pakai mesin toh? Pakai mesin, ya betul. Nah ini penting nih, karena begitu kita habis makan nih, kan orang pengennya ngopi. Iya kan? Yeah. Dan belum tentu pilihan minumannya itu cocok. Biasanya gitu. Sirup, teh, yang manis-manis itu kan mungkin untuk
beberapa orang menghindari kan, masuk air putih terus gitu kan. Kan repot, Pak. Ya kan? Gitu. Oh, oke. Ya ini juga Ya, itu argumen saya waktu ada mobil tuh kayak gitu. Oh, nanti bisa catering nih, kita bisa kemana-mana. Sejauh ini sudah jalan itu dan spesialis konser sih Mas. Biasanya konser kalau ada ya konser. kalau Kami lagi coba masuk ke Cherry Pop ya, semoga tembus. Cherry Pop tahun depan atau yang Tahun sekarang? ini. Tahun ini. Tahun ini dulu sama Mojok kan ya Mas? Pernah ya? Iya. Iya kalau Mojok sih hubungan baik sama Cherry Pop. Ini kemarin juga ngisi workshop ya, Mas Ipang ya. Betul. Cherry Pop kan harus masukin proposal tuh. Harus pitching ya? Nggak tahu saya. Aku waktu itu, waduh ini ditunggu Cherry Pop nih. Oke. Tak bikin dulu. Saya sehari. Oke, Bro. Sudah 1 jam lebih. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas ya. Putut. Waduh, luar biasa ini. Seneng sih saya. Karena Mas Farhan ini sejak saya kenal memang sudah kreatif orangnya. Orang belum punya drone, dia sudah nerbangin drone. Saya masih ingat tuh. Luar biasa. Dulu saya punya website minumkopi.com. Iya. Beliau dengan sukarela mengisinya karena kita nggak punya uang. Ya, belum nggak dibayar dulu. Hanya yang hobi-hobi Iya. tentang kopi aja gitu. Tapi websitenya juga sudah nggak ada. Bro, semoga sukses selalu. Amin. Makasih Mas Putut. Semuanya ya, termasuk Ombet dan ini luar biasa ini informasi tentang mesin kopi dari Cina ini. Karena bisa mendisrupsi ya. Iya. Next best thing sih Mas itu. Iya. Kalau misalnya dia konsisten dengan kualitas dan marketingnya, dia akan mendisrupsi. Oke. Makasih Bro. Sama-sama. Sip. Oke teman-teman. Semoga obrolan ini bermanfaat. Terutama bagi yang tadi itu 3 hal. Yang pengen tahu soal personal branding. Pengen tahu soal kopi. Termasuk pernak-perniknya, termasuk binnya. Dan terutama yang belajar berbisnis. Apapun itu. Karena tadi poin-poin yang disampaikan itu penting semua. Orang lupa bikin studi marketnya, riset market ya. Orang lupa bikin SOP, betul juga itu. Terus menciptakan satu ekosistem di tempat itu dan bikin habit luar biasa. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Soon bro.